kelas. Lagi ada di acara apa menjadi juri? Oke, ini acara Nustatik Nustapet 2024. Ini gue dipercaya seperti tahun lalu menjadi salah satu juri di lomba Aquascape ini. Banyak banget dan juga juri-juri yang lainnya juga luar biasa, para juara dunia, dan alhamdulillah kan gue juga kan kenal dengan mereka sudah lama. Beberapa karya mereka juga di rumah gue juga di Super Megatech, di Aviary, kemudian Pendopo, semuanya juga ada sentuhan karya-karya mereka juga, dan gue menghargai seni aquascape yang ada di Indonesia ini udah levelnya udah dunia, bahkan teman-teman aquascaper di Indonesia itu sudah menjadi juri untuk internasional. Nah, gue dipercaya menjadi salah satu penikmat aquascape tersebut dan dipercaya jadi jurinya di acara hari ini. Puyeng banget, bingung banget. Yang tahun lalu yang juara satunya langsung gue boyong, gue bawa, gue beli, langsung masih ada di rumah di kantor The Hakim. Ya sekarang banyak banget yang bagus, gue bingung. Ini ya, juri-juri lain udah ada pemenangnya, gue belum sampai sekarang. Untuk nanti yang nyatakan pemenang tuh nanti akan dibawa pulang juga atau bagaimana? Lihat nanti. Kan ini masalah selera ya. Jadi kalau dari juri-juri yang lain itu kan secara teorinya, secara segala macam itu dilihat. Kalau gue mah selera banget. Nah, begitupun nanti juara satunya ya, kalau masuk selera gue ya bisa gue boyong lagi, ada transaksi. Kalau nggak selera gue mungkin bisa gue boyong yang lainnya, bisa juga. Nah, selera yang kami maksud itu seperti apa sih? Jadi kan ini karya seni ya, jadi seni itu nggak ada yang betul, tidak ada salah. Tapi secara teorinya ada teori-teorinya, misal seperti cara penanaman pohonnya, karena ini karya ini harus yang sulit itu adalah merawatnya gitu, karena ini kan ada unsur tumbuhannya, tanaman itu tumbuh dan lain-lain. Nah, yang dilihat dari selera gue itu bisa dari hardscape-nya itu berarti tatanan kasarnya, kemudian baru yang lain-lainnya gitu. Jadi ini contoh di sini nih. Terima kasih. Bapak Ibu berikan tepuk tangan Contoh di sekali sini nih, lagi. yang ini tuh, yang itu tuh gue cukup suka sebetulnya. Kayak ini nih, karena si kayunya juga dikasih sentuhan bakar sedikit. Tapi ya, dan di sini tuh harus ada ceritanya. Oh, di sini tuh minusnya karena ini terlalu lurus tuh, tidak alami, tiba-tiba terpotong begitu saja. Beda dengan yang ini nih, yang tadi bagus. Jadi kira-kira Bapak Ibu untuk Beda dengan yang ini ya, yang ini nih. Ini kalau ini gue sukanya tuh gara-gara ini ada perspektifnya, jadi deep gitu. Nah, kalau di sini tuh kayak tembus itu sampai ke sana gitu. Jadi ada ceritanya, ini kayak jalan setapak seperti itu ada guanya gitu. Nah, kalau yang ini agak beda. Nah, ini ceritanya terputus, jadinya di sini ada jalan setapak, tapi tiba-tiba terputus di situ. Nah, jalannya kemana lagi tuh? Nah, ini kalau buat gue ceritanya itu ada terputusnya gitulah. Jadi kalau ngelihat semua karya itu kayak lukisan atau apapun itu, jadi ketika melihat itu jadi ada bayangannya, ada kita diajak menjelajah seperti itulah. Jadi seru banget, dan Indonesia tuh menjadi salah satu tempat aquascaper terbaik di dunia loh, dengan bahan-bahannya kayak kayunya, batunya, tanamannya. Indonesia tuh ada semuanya, ada orang luar tuh sangat menghargai itu semuanya. Irfan sendiri pernah nyoba bikin aquascape? Nanti gue bikin sendiri, bareng aja. Jadi ini udah beberapa kali. Jadi yang karya-karya di rumah gue dilibatin dalam prosesnya. Nah, sekarang nanti ada live bikin aquascape, dan gue kolaborasi dengan salah satu juara dunia juga. Jadi nanti kan ada 1, 2, 3, 4 tuh. Ada 4, nanti kita akan bikin secara langsung pembuatannya. Gue juga dapat lihat nanti aja. Terus ini lagi kok bisa Kang, gimana sih? Oh, itu di rumah gue itu kan ada berbagai macam binatang, salah satunya adalah kuda mini. Nah, kuda gue itu di rumah kan ada si Juliet itu kan udah punya anak. Nah, kalau ini tuh yang jantannya namanya Charlie itu emang beringas banget, jantan banget, jadi dia hobi banget lari-lari. Nah, lagi diurus, di treatment sama salah satu kiper gue, gerbang gue kebuka, lari keluarnya sampai ke pinggir tol gitu. Untung nggak sampai masuk tol, sampai ke pinggir tol, lari kenceng banget. Untung ketangkep, tapi ya udah. Habis itu justru dia semakin jinak dan
dia lagi mau dicoba bisa ditunggangi sama jaki. Jadi gue baru beli sadelnya juga, jadi nanti kan emang kuda itu tiap pagi sama tiap sore terus diajak jalan kan. Nah, jalannya sekarang itu kan dituntun sama kiper gue si Ato namanya. Nah kalau sekarang nanti mudah-mudahan jaki kan kakak-kakaknya udah bisa berkuda, mudah-mudahan jaki bisa berkuda pakai kuda mini di keliling komplek. Lumayan ntar disewain deh 25.000 satu keliling. Itu kemarin dikejar-kejarnya sampai dibantuin warga ya, itu pakai motor juga ngejar atau gimana tuh Kang? Jadi kalau di sekitar rumah gue itu udah pada tahu kalau tiba-tiba di depan rumahnya ada merak. Pas tungguin Mas Irfan, ini meraknya depan rumah. Tiba-tiba ini kuda gitu kan, kuda depan rumah warga juga, ya udah. Jadi warga-warga juga pada ikutan juga, ikut ngejar, apalagi pas lagi lepas itu kan anak-anak juga. Jadi di rumah gitu gara-gara lagi ada sapi gitu kan, jadi tiap tahun tuh emang jadi jumpa fans sapi. Nah itu lagi pas lagi banyak anak-anak pengen lihat sapi, kudanya kabur jadi heboh. Untung ketangkep lagi, tapi aman kok semuanya. Kalau Mas Adu cari kabur pada saat lagi dilatih ya, itu latihan apa sih dan seberapa sering latihan? Ya jadi latihan supaya dia tuh nyaman dengan nggak gini, kuda itu harus jalan kenapa supaya tidak kembung. Nah sambil jalan sambil dilatih bisa lari berdampingan dan manusia, bahkan sekarang dia udah bisa dilepas tanpa tali tetap ngikutin kita gitu. Nah lagi proses latihan itu tiba-tiba kabur, tapi sekarang udah oke, makin oke banget. Nah kalau soal sapi barunya Janoko itu masih jadi misteri, beratnya tuh berapa? Udah sempat ditimbang lagi belum Iya, sih? jadi dia kan ada di rumah tuh kan 6 bulan terakhir tuh ada sapi besar namanya Condro Simo. Insya Allah tahun ini akan dikurbankan. Nah sapi berikutnya tuh ada Janoko. Janoko tuh di sana nggak pernah mau ditimbang. Di sini pun kemarin alhamdulillah diajak ngobrol, dia mau ditimbang tapi tiba-tiba jatuh lagi, kepleset. Dia langsung trauma sampai sekarang jadi belum ditimbang lagi. Sekarang bahkan di rumah sudah ada 4 sapi juga, jadi ada Janoko, ada Condro Simo, ada Niki dan juga Bomber, ada 4 sapi besar. Dan juga ada 2 sapi kecil, jadi ada 6 sapi di rumah. Ini agak aneh sih ya, rumah siapa sih yang ada sapinya itu rumah gue. Nah tapi Janoko sendiri itu nanti akan diikutkan ke kontes-kontes gitu nggak sih Kang? Gue sih nggak suka kontes ya, maksudnya karena gue juga pelihara itu untuk kurban, ujung-ujungnya tuh buat kurban. Kecuali kok sapi-sapi yang kecil. Kalau dulu si Condro Simo pernah jadi juara nasional juga. Sapi gue yang dulu juga rata-rata juara kontes, tapi kalau udah di tempat gue ya enggak lah ya, gue mah sangat jarang membawa kontes binatang-binatang gue juga. Paling musang pernah, tapi kalau sapi gitu udahlah, kasihan, udah daripada beresiko. Kan gue juga bukan bisnis jual beli sapi juga, jadi kayaknya enggak kayaknya. Kang Irfan tadi menyebut Condro Simo itu nanti akan dikurbankan. Nah itu gimana sih Kang? Kan udah dipelihara Ya, lama gitu. rasanya pasti sedih banget, dan juga gue kan memang sudah ini tahun keempat gue kurban dengan ada proses pemeliharaan dulu sebelumnya. Nah kalau ini Condro Simo itu udah dipelihara paling lama, jadi sudah 6 bulan dipelihara dan gue kenalnya juga udah 1 tahun, 6 bulan di rumah. Nanti sebuah perpisahan, dan gue emang sengaja untuk melakukan keterikatan dengan hewan kurban supaya ada esensi kurbannya lebih terasa. Sedih banget, dan biasanya sih sekarang yang sedih tidak hanya gue sendiri, pengurusnya juga sekarang kan Jenny namanya ngurus, itu pasti akan sangat sedih sekali dia. Gitu, apalagi tiap hari dia udah dimandiin sehari 2 kali, bersih banget. Kemarin saat Ahmad ke rumah juga sampai naik, sampai dia tuh ini banget, happy banget karena baru kali ini katanya lihat sapi besar banget dan bersih banget. Kalau bersih itu buat gue penting, sangat-sangat penting. Jadi walaupun di rumah banyak binatang, sapinya banyak juga, tapi nggak berbau dikit nggak boleh, karena memang kan di pemukiman saya sendiri kalau bau kan apa bedanya sama peternakan aja. Sekarang banyak yang sudah bersih, masa yang dia di tempat tinggal nggak bersih seperti itu. Ya, terus untuk rencana kurbannya sendiri nanti bagaimana Kang? Apa di Bandung atau di Jakarta? Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta juga. Biasa di Bandung itu di hari hanya, kalau di Jakarta itu H+1 biasanya. Dan saudara-saudara gue dari Bandung juga ikut datang, ikut membantu prosesnya. Gitu. Terus kemarin Jalu itu sempat menang ya, equestrian. Oke, ini Jalu dan Aisyah
hari ini nggak ikut ke pameran, biasanya mereka ikut karena mereka semua lagi di Semarang, lagi tanding. Minggu lalu kan Aisyah di Malaysia dapat gelar juara juga. Borsan dapat kabar lagi Jalu dapat juara 3 dan 2, Aisyah dapat juara 1 dan juara 2 lagi. Jadi alhamdulillah ini sepanjang dari kemarin hari ini juga lihatin aja laporan dari mudanya kalau gimana kondisi bertandingnya gitu nih. Ini kayak ini nih. Borsan dapat kabar Aisyah dapat juara 1 katanya, jadi juara 2 ini. Udah ini lagi buat Aisyah pribadi sini lagi latihan terus sebelum nanti menjadi atlet di PON bulan September kalau tidak salah di Sumatera Utara nanti. Jadi Aisyah lagi hobi ikut tanding dimanapun, Malaysia, Semarang, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi ada di Jakarta. Mudah-mudahan ada kesempatan juga, kemarin tuh Korea tapi nggak jadi, nanti di Jerman, insya Allah semuanya dilancarkan. Jadi gue sebagai orang tua ya udah mensupport saja deh, walaupun gue nggak bisa damping secara langsung, doakan dari jauh mudah-mudahan anak-anak gue selamat dan mendapatkan kemenangan. Amin. Iya, kan banyak banget nih ya lomba-lombanya, itu persiapannya tuh berapa lama sih? Oh, kalau latihannya mah mereka mah luar biasa, hampir tiap hari. Seminggu tuh bisa 4 sampai 6 kali latihan berkuda, Jalu maupun Aisyah gitu. Jadi karena emang harus terus dilatih kalau jadi atlet itu, dan mereka tuh udah tahu resiko jadi atlet itu seperti apa gitu. Kali terakhir untuk Jalu dan Aisyah itu lomba terdekatnya itu mereka kemana ya dan kapan? Jakarta nanti Jakarta. 2 minggu lagi. Minggu. Thank you ya. Oke.